warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, halo teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rafa Natania, Saya Zara Fadilah. saya Rizky Agustino. Kami akan bahas tentang kebijakan moneter. Jadi intinya kebijakan moneter akan membahas tentang jumlah uang yang beredar dan biasanya ada di bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Dan selanjutnya di video ini kami akan bahas tentang pengertian dari kebijakan moneter, tujuan dari kebijakan moneter, peran dari kebijakan moneter, dan bagaimana instrumen dari kebijakan moneter. So, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Jadi, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa contoh dari kebijakan moneter, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan, mengelola inflasi, mengelola tingkat pengangguran, meningkatkan kecepatan kerja, menjaga stabilitas harga, menjaga neraca pembayaran internasional. Selanjutnya adalah peran kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter merupakan upaya bank sentral untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar dengan cara menjaga nilai mata uang sehingga proses pembangunan di negara tetap tercipta dan tetap terjadinya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai instrumen dari kebijakan moneter. Ada 5 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah politik diskonto atau discount policy, yaitu suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Nah, pada politik diskonto atau discount policy ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar atau mengatasi deflasi, bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, yang kedua adalah operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual belikan surat berharga seperti obligasi, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang. Nah, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengatasi inflasi, bank sentral menjual surat berharga, dan untuk menambahkan jumlah uang yang beredar atau mengatasi deflasi, bank sentral membeli surat berharga. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas atau cash ratio, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum untuk mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, dalam kebijakan cadangan kas atau cash ratio ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikkan cadangan kas, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar atau mengatasi deflasi, bank sentral akan menurunkan cadangan kas. Selanjutnya, yang keempat adalah kebijakan kredit selektif atau selective credit control, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat yang ketat. Ada 5 syaratnya, yaitu disebut dengan 5C. 5C adalah karakter, collateral atau jaminan, capital atau modal, capacity atau kemampuan, dan yang terakhir adalah condition of economy atau kondisi dari ekonomi. Dan yang terakhir adalah imbauan moral atau moral persuasion. Jadi bank sentral berupaya mengendalikan jumlah uang yang beredar lewat media massa ataupun pengumuman yang bisa mempengaruhi lembaga moneter ataupun individu yang bergerak di bidang moneter. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.